Salam jumpa dalam Stikas Profita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa umat yang mengatakan, wah, suasana Natal tahun ini tidak berasa ya. Nah, dari pernyataan ini dan pernyataan-pernyataan sejenis, saya menangkap dua hal. Pertama, persiapan Natal tahun ini terganggu dengan pandemi COVID-19 karena membuat kita sulit untuk pergi membeli ini, pergi membeli itu sebagai persiapan Natal. Kedua, ada kekhawatiran sekaligus kekecewaan bahwa mungkin tahun ini tidak bisa merayakan perayaan Ekaristi, malam Natal ataupun Hari Raya Natal di gereja. Nah, kedua hal ini sih sah-sah saja ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi kita percaya ya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di luar rencana dan kehendak Allah. Maka tepat rasanya dalam Stikas Profita kali ini kita kembali menyadari makna Natal yang sesungguhnya bagi hidup kita. Nah, peristiwa Natal membawa kita pada suatu misteri penjelmaan Allah yang menjadi manusia dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Suatu peristiwa di mana oleh jasa Yesus Kristus kita diselamatkan dari hukuman kekal dan bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Gereja dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 505 mengajarkan bahwa Yesus adalah Adam baru yang dikandung dalam keperawanan Santa Perawan Maria. Yesus Kristus memulai kelahiran baru yang dalam Roh Kudus membuat manusia menjadi anak-anak Allah melalui iman. Maka bila Adam sebagai manusia pertama membuat manusia jatuh dalam perhambaan dosa, Yesus justru menjadi gambaran Adam yang baru yang membawa kita yang percaya menjadi anak-anak Allah melalui iman. Nah, pertanyaannya yang muncul, sebagaimana Bunda Maria bertanya kepada malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Injil Yohanes 1 ayat 13 menjelaskan bahwa pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah adalah suatu keikutsertaan dalam hidup ilahi. Jadi bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, yaitu di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, jika peristiwa Natal hanya dikaitkan dengan persiapan lahir atau fisik, seperti misalnya lengkapnya pernak-pernik atau hiasan Natal, lengkapnya kue-kue Natal, pakaian baru, perjamuan makan yang istimewa, apalagi dengan pesta pora, ya maka peristiwa Natal tidak akan membawa kita pada damai Natal. Peristiwa Natal tidak akan membawa kita pada suatu sukacita yang sejati. Pada suatu sukacita karena menyadari bahwa keselamatan dibawa melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dialamatkan kepada kita, kepada saya dan kepada Anda. Nah, maka sukacita dan damai Natal hanya akan kita alami pertama-tama di dalam batin kita masing-masing. Nah, kalau gitu persiapan seperti apa? Persiapan batin seperti apa yang harus dilakukan? Mari kita renungkan sama-sama. Pertama, kita coba sadari bahwa kita ini lemah dan mudah jatuh dalam dosa. Tanda dari adanya dosa adalah kecenderungan kita untuk mudah merasa tersakiti, mudah terasa terluka oleh siapa saja, oleh orang tua, oleh anak, oleh suami, oleh istri, atau sesama yang lain. Dan juga tanda bahwa ada dosa adalah kita dengan mudah menyakiti orang lain juga. Entah karena dendam, entah karena iri hati. Dan tanda besar dari adanya dosa adalah keputusasaan yang menjadikan kita semakin larut dalam dosa. Dalam keadaan itu tentu kita akan kehilangan damai sejahtera, kehilangan harapan, dan akhirnya ya dapat sampai pada keputusasaan besar. Berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli, bahwa mungkin pun Tuhan tidak ada. Dosa besar kan?
Nah, oleh karena itu dalam mempersiapkan perayaan Natal ini, kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, mau datang dan menjelma menjadi manusia supaya kita selamat. Tanda bahwa kita diselamatkan adalah bahwa kita tidak kehilangan pengharapan. Sekali lagi, tanda bahwa kita diselamatkan adalah bahwa kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Masalah boleh banyak, pergumulan boleh ada, tapi kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Kita tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita tidak pernah akan hilang pengharapan akan adanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tidak peduli sebesar apapun masalah dan pergumulan kita saat ini, kita punya pengharapan Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti beri kekuatan dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itulah pengharapan itu. Jadi, ikut serta dalam hidup ilahi sebagai anak-anak Allah berarti menyatukan segala pergumulan dan pengharapan kita sebagai sebuah persembahan kepada Allah. Kita ingat dalam peristiwa Natal ada para sarjana dari timur. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai apa? Sebagai hasil usaha mereka yang dipersembahkan kepada raja yang baru lahir. Nah, kita juga mau mempersembahkan seluruh perjuangan hidup kita, pergumulan hidup kita, permasalahan-permasalahan kita, dan terutama apa? Pengharapan kita kepada bayi Yesus yang akan kita peringati kelahirannya dalam perayaan Ekaristi Natal, entah secara langsung maupun secara online. Maka, dalam mempersiapkan batin kita dalam perayaan Natal ini, kita sama-sama berdoa. Kita katakan, Tuhan Yesus, sebagaimana para sarjana dari timur membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur sebagai hasil usaha mereka, saya juga mau mempersembahkan seluruh pergumulan, permasalahan, dan pengharapan saya sebagai hasil usaha saya untuk tetap beriman kepadamu, untuk boleh mengalami kasih-Mu, dan sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang bergantung pada belas kasihan-Mu. Berkenanlah menerimanya ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang terkasih, semoga apapun situasi dan keadaan hidup kita saat ini, apapun pengharapan yang baik yang ada pada kita saat ini, dapat mengikuti perayaan Ekaristi malam Natal dan Hari Raya Natal secara langsung ataupun secara online, kita, Anda dan saya telah menyiapkan batin untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kita, dan menerima damai sejahteranya yang mengatasi segala sesuatu. Semoga saudara-saudari mencintai dan mengenal kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Tuhan memberkati saudara-saudari, selamat Natal dan salam Profita.